Video kali ini kita akan membahas skema box NTX 6BP118 yang terinspirasi dari skema box bandpass yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker ACR Premier dengan tipe PA 18900MK1 Pre. Tanpa berlama-lama, sekarang kita ulas aja spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita lihat dulu ukuran rinci dari transducer speakernya. Untuk ukuran terluar 470 mm, ketebalan gasket 13,5 mm, ukuran total dari gasket hingga magnet 195,5 mm, ukuran magnet 220 mm, ukuran basket yang bisa jadi referensi dari ukuran lubang pada box 424 mm. Kita lanjut ke spesifikasi teknis. Untuk nominal diameter 457 mm atau 18 inci, impedansinya 8 ohm, nominal power handling 650 watt, program power 1300 watt. Untuk rentang frekuensi mulai 29 sampai 2700 Hz. Sensitivitasnya 100 dB dan ukuran voice coil-nya 99,2 mm. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama yaitu TS parameternya. Untuk Fs 29 Hz, DCR 5,2 ohm, TTS 0,34, Case 0,36, QMS 8,83, MMS 190,4 gram, CMS 0,16 mm per Newton, BL 22,5 Tesla meter, fast 345,6 liter, efisiensi 2,25%, SD 1244,1 cm persegi, dan Xmax 10,9 mm. Dari parameter ini kita dapat sedikit gambaran kalau untuk speaker ini mungkin akan kurang cocok untuk box dengan volume internal yang kecil seperti misalnya box planar atau box mode Dynacore. Kurang cocok di sini bukan berarti nggak bisa. Kalau bicara bisa tentu akan bisa-bisa aja, namun rasanya ini akan mubazir. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gue rekomendasikan di sini adalah 1300 watt pada minimum impedansi 6 ohm. Lalu rekomendasi titik potong bawahnya di 45 Hz dan atasnya di sekitar 100 Hz. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti silahkan dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 130 desibel. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhirnya itu juga akan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 45 Hz, frekuensi sekitar 42,4 Hz, ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 45,5 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk atasnya, frekuensi sekitar 146 Hz, ini udah bisa direspon pada 0 dB dan 160 Hz pada minus 3 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 1300 watt, pergerakan udara pada port utama, puncaknya diperkirakan sekitar 15 meter per detik. Kemudian untuk port kedua,
Puncaknya diperkirakan sekitar 10,2 meter per detik. Lalu untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, di sini port utama akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 38,9 Hz pada minus 3 dB. Sementara untuk port kedua, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 166 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 800 mili, panjang ke belakang 800 mili, kemudian lebarnya 600 mili. Yang perlu diingat, ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk port utama, tinggi portnya adalah 130 mili dengan kedalaman yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 405 mili. Lalu untuk port kedua, ini ukurannya juga 130 mili dengan kedalaman yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 240 mili. Lalu ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 208 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 520 mili. Kemudian untuk triplek dari dudukan speaker ini menggunakan 2 lapis. Untuk pemasangan speaker yang paling sering ditanyakan, pemasangannya di ruangan ini. Jadi magnetnya di sini, lalu konusnya akan menghadap ke ruangan ini. Untuk meredam bocoran suara ke belakang, maka dinding belakangnya dibuat menggunakan 2 lapis. Dan pastinya penggandaan ini harus dilem secara merata. Jika nggak dilem, penggandaan ini tentu nggak ada gunanya. Kemudian juga ditambahkan tekukan dengan ukuran 349 mili. Untuk dinding depannya ini juga menggunakan 2 lapis, satu sebagai frame utama, dan satu lagi sebagai penutup dari pintu depannya. Jadi pemasangan speaker nanti dari bagian depan ini. Sementara untuk handle, ini hanya untuk estetika dari penyajian videonya aja. Dan posisi pemasangannya di sini sengaja dipilih untuk membantu dalam meredam getaran pada ruang resonansi utamanya. Dan jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudutnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk aerodinamika, jadi nanti silakan di custom aja sesuai kebutuhannya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana pendapatnya terhadap skema yang dibagikan kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Seperti biasa, jika kalian suka dengan skemanya, silakan like dan share videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk teman-teman yang udah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk yang belum subscribe, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Sempatkan waktunya untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru.
Jadi ya seperti itu aja, dan kita ketemu kembali pada video yang lainnya.